Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ini saya hanya punya teman satu di kelompok di 8. Bu Firda, selamat datang. Ya, kita akan segera mendiskusikan sesuai tugas di modul 2 ya Bu Firda ya. Nggih, Di nggih, mana Pak. sesuai dengan tugas kita ada bahasan tentang data analis. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana plugin dengan unplug. Tentu saja kita nanti akan langsung mulai ke unplug-nya. Selesai unplug nanti langsung kita masukkan hasil unplug-nya ke dalam program kita, ke dalam Excel kita, sehingga nanti lebih paham dari tugas yang sudah ada di modul. Baik, mungkin ini saya tidak usah ambil banyak-banyak, nanti Bu Firda aja dulu. Monggo bisa memulai untuk bisa membahas satu persatu. Yang jelas data rekod kita kelihatannya siswanya itu ada 20 ya Bu Firda ya? Iya, ada 20, Pak. Ini ada 20, kemudian ini adalah kasusnya tentang bank sampah. Anak melakukan setoran dengan mungkin setiap bulannya akan terhitung secara otomasi, kemudian di situ dari Juni, Juli, dan Agustus sekalian dengan rekapnya. Oke, Bu Firda, silakan bisa dimulai dulu Bu Firda. Mungkin nanti kalau Bu Firda sudah ada yang butuh kita diskusi bareng, nanti kita bareng-bareng ngobrol juga tentang diskusi. Monggo Bu Firda. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Hamdan. Ya, ini kita sudah membuat tabel. Tabelnya di sini sudah ada nama siswa, kemudian pada bulan Juni, Juli, dan Agustus berapa siswa mengumpulkan kardus bekas dan botolnya. Nah, di sini untuk di bulan Juni sudah ada kardus dan botol, berapa jumlah kardusnya, berapa jumlah botolnya. Kemudian di sini ada tabel untuk mengkonversi jumlah kardusnya itu menjadi berapa total biaya atau tabungan yang diperoleh oleh siswa. Nah, tambahan dari kelompok kami adalah di masing-masing atau di setiap bulan ini kami tambahkan saldo untuk mengetahui berapa siswa mengumpulkan saldo dari dari pengumpulan barang bekasnya tersebut. Jadi di sini kami menambahkan satu kolom lagi saldo di setiap bulannya. Kemudian nanti pada akhir bulan atau pada akhir 3 bulan itu, setelah Juni, Juli, dan Agustus, di sini kita juga akan merekap berapakah saldo masing-masing barang yang dikumpulkan. Misalnya saldo kardus dari bulan Juni, Juli, dan Agustus itu berapa, saldo botolnya berapa, kemudian total saldo yang dimiliki oleh siswa selama 3 bulan tersebut. Nah, kemudian di kolom terakhir itu ada kolom predikat. Di kolom predikat ini kita akan mengetahui siswa itu akan masuk atau mempunyai tabungan, apakah dia bronze, apakah dia silver, atau apakah dia termasuk tabungan gold. Nah, bagaimana cara mencarinya? Di sini kami sudah memetakan untuk harga satuan barang itu seperti yang petunjuknya. Botolnya itu seharga 2.500 per kilonya, sedangkan kardusnya seharga 3.000 per kilonya. Mungkin untuk soal penerapan soalnya mungkin bisa Pak Hamdan yang men-share-nya Pak ya. Oke. Baik Bu Firda, bisa saya siapkan untuk share-nya Bu Firda. Bisa Oke, punyanya Bu Firda, bisa stop share dulu. Saya akan masuk ke share saya. oke. Ya, silakan Pak. Ya, sebentar saya proses share. Nih, jaringan juga. Sebentar. Nggih Pak. Dan masih proses untuk share-nya. Nanti mungkin kita tambahkan ya, kita yang tidak perlu kita bisa hilangkan.
Udah ya. sampai Bu Firda? Sudah? Belum ini Pak di sini. Belum ya? Mungkin Belum ya? jaringan saya juga nih agak, lambat nih. Iya, 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 iya. Baik, sebentar nih juga di sini masih proses. Barangkali ini sekarang udah keluar? Belum ini Pak. Boleh Belum. dilanjut aja Pak, sambil saya melihat. Oh sudah. Udah ya, udah ya. Oke Bu Firda, ini kita mulai di soal 1 yang kita tandai dengan angka 1. Ini sama rumusnya itu untuk menghitung perolehan harga dari pengali dengan jumlah kilogramnya, di mana kita menggunakan unplug juga sebagai alternatif jika nanti kita menemukan kasus bahwa anak-anak mungkin ada yang komputernya tidak sehat dan sebagainya, termasuk kekurangan fasilitas. Di E8 kita akan mencoba dengan bagaimana rumus itu kita terapkan, yaitu tentu saja di jumlah kilogram dikalikan dengan harga kardus tersebut, di mana diperjelas bahwa ini kita ada di D8, ini adalah untuk harga kardus di sini D8, kemudian ada juga di I8. Maka rumus yang bisa kita terapkan di sini adalah tentu saja sebuah rumus perkalian, yaitu antara jumlah dari barang yang disetor, yaitu 8 kg, kemudian dikalikan dengan jumlah harganya, yaitu kardus harga 3.000. Ini secara matematis berarti di harga 3.000. Seperti ini satu rumus jadi. Kemudian untuk yang lain bisa kita terapkan juga. Sekali lagi ini rumusnya bisa kita copy ya, kita copy dan kita terapkan sebagai rumus yang di unplug-nya sini. Kita pasang, ini adalah rumus yang ada di pertama. Kemudian hasil dari rumus yang pertama bisa kita terapkan pada yang lain karena ini mengandung sifat relatif. Tidak ada yang bersifat absolut atau penguncian, maka kita bisa langsung untuk kita terapkan di harga yang lain di kardus, yaitu di yang bulan Juli. Di sini juga paste. Kemudian di kardus yang bulan Agustus juga tinggal lakukan paste. Oke, hasilnya bisa langsung kita handle ya, bisa kita kopikan ke bawah ya, seperti ini. Kita pilih handle langsung ke bawah. Maaf karena jaringan ini lambat juga. Nah, ada 20, kita rekodnya. Ada 20. Ini sama juga bisa kita copy aja deh. Nanti jadi daripada berat, langsung aja kita terapkan di harga yang di bulan Juli dan juga yang ada di Agustus. Jadi Agustus. Ya. Kemudian kita juga akan mengalihkan untuk yang harga botol, di mana harga botol tadi berapa Bu? 2.500 ya Bu ya? 2.500 Pak. Ya, berarti di sini sama dengan jumlah kilogram dikalikan dengan 2.500. Ini pun sama karena ini ada di G, maka ini kita langsung aja dikopikan aja. Nah, kita bisa langsung kopikan rumusnya. Nih, pemahamannya adalah sebenarnya kita melangkah yang unplug dulu nggak apa-apa, karena ini kita sudah plug, nggak apa-apa, kita kasih contoh Iya. bahwa unplug-nya penerapannya seperti ini. Jadi bisa saja unplug baru plug. Kemudian yang lain bisa juga kita hasilkan copy ya. Sama sebenarnya dengan yang proses 1 tadi. Ini bisa kita handle ke bawah. Oke. Kemudian bisa kita copy juga untuk kita tempatkan di posisi yang lain, yaitu di harga bulan Juli dan juga yang di Agustus. Ini kemudian sama seperti tadi, sebenarnya kita harus memindahkan yang
yang unplug untuk proses selanjutnya tinggal kita nanti mengganti rumus yang harus kita terapkan. Berarti di situ adalah nanti kita akan mengcopy dari rumus yang ada di posisi G, terus kemudian ada di L. Berarti ini saya ambil yang di LK8. Oh, maaf. Berarti tadi yang ini ya, yang C belum di copy ya. Iya. C belum di copy tadi. Kita tempatkan C. Ini kalau offline sih cepet aja ini. online mainnya gini ya. Agak lambat, Pak. Agak lambat. Di C yang ini L8. Kita ambil di L8-nya. Ada ini. L8-nya. Kita terapkan di bawah sini. 8. Kemudian yang ada di I8. I8. Yang Ya. O dulu, Pak. Yang O dulu ya. Yang O dulu ya. O8, oke. O8 kita masukkan. Baru kemudian yang I8. Sorry. Ini tadi rumus harusnya nih. Yang O8. Oh, rumusnya tadi. Kopinya rumus. Copy rumus. Copy. Sebenarnya sih kita bisa referen ya tadi ya sebenarnya ya. Cuma ini kita praktek satu persatu. Kalau kita kasih referen tadi kita nggak ada praktek seperti ini sebenarnya. Nggak perlu copy paste seperti ini. Sekali lagi ini adalah praktek yang mungkin bisa kita praktekkan di sekolah untuk anak-anak kita nantinya belajar menemukan atau melakukan analisa dulu secara unplug kemudian diterapkan dalam kondisi plug mungkin ke atas ya. Oke, ini adalah untuk yang soal pertama. Kemudian ini ada kreasi tambahan baru dari Bu Firda hasil diskusi kita sore tadi ya Bu ya. Ini kita memasukkan rumus untuk saldo bulan Juni, Juli, kemudian Agustus, kemudian ada rumus saldo kardus, botol, dan seterusnya, fungsi penjumlahan saldo. Mungkin Bu Firda bisa mempraktekkan dari situ, nggak apa-apa Bu Firda, nanti saya geser. Ya, nanti saya geser, saya tak ngopi hasil rumusnya. Monggo. Ini Pak ya, kalau yang soal kedua yaitu adalah kolom saldo tabungan pada sel H8, M8, F8, S8, T8, dan U8. Jadi untuk rumus saldo bulan Juni ini ya, kita bisa terapkan, kita bisa menggunakan rumus matematika dengan menjumlahkan harga kardus ditambahkan dengan harga botol pada bulan Juni. Jadi sama dengan tinggal kita klik saja, kemudian ditambah dengan harga botol pada bulan Juni. Nah, ini nanti kan sudah dapat hasilnya, bisa kita tarik ke bawah Pak ya, supaya lebih mempermudah. Oke, itu untuk yang di H, di kolom H. Kemudian di kolom M juga hampir sama rumusnya. Kita tinggal menjumlahkan harga kardus, karena tadi sudah dicari harganya oleh Pak Hamdan. Jadi kita tinggal memasukkan sama dengan kolom harga kardus, yaitu di J8 ditambahkan dengan harga botol di bulan Juli di L8. Ya, kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah supaya lebih cepat dan lebih efisien juga ya. Jadi dia akan mengikuti misalnya di M9 maka dia akan mengikuti, berarti yang akan ditambahkan adalah J9 dan
L9-nya. Nah, terakhir di sini ada R8. R8 ini adalah untuk mencari jumlah tabungan siswa di bulan Agustus. Nah, jadi tinggal sama dengan, kemudian kita klik kolom O8 yang sudah dicari tadi harga jumlah kardusnya, ditambahkan dengan harga botol di bulan Agustus pada kolom Q8. Ya, ini kita bisa tinggal tarik saja ke bawah, maaf. Nah, sehingga langsung kita dapatkan saldo bulan Juni berapa, saldo bulan Juli berapa, dan saldo bulan Agustus berapa untuk masing-masing siswa. Kemudian pada kolom S, ya, kolom S ini kita akan mencari jumlah saldo kardus dari siswa selama 3 bulan terakhir, bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus matematika atau fungsi matematika, ya. Boleh saja antara rumus dengan fungsinya. Kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan rumusnya. Rumusnya itu sama dengan, kemudian kita ambil saldo, kita ambil harga kardus di bulan Juni, ya, karena kita akan mencari total atau jumlah saldo kardus selama 3 bulan terakhir. Jadi kita klik dulu yang E8, ditambahkan dengan J8, ditambahkan dengan O8. Nah, tinggal di enter. Kemudian kita akan dapat hasilnya seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa langsung tarik ke samping supaya bisa langsung dapat hasilnya, tetapi supaya kelihatan, oh maaf, ternyata gini ya. Oh iya, ada. Beda sel. Iya. Caranya. Sebentar. Geser selnya tadi kurang. Iya, tadi maaf. Ya, saya lupa di sini ada gini ya, jumlah kilogramnya. Jadi kalau untuk yang botolnya sama juga, kita gunakan rumus matematika sama dengan kita ambil kolom harga botol di bulan Juni, yaitu di G8, ditambahkan dengan harga botol di bulan Juli di L8, kemudian ditambahkan dengan harga botol di bulan Agustus di Q8. Kalau sudah tinggal di enter. Nah, ini bisa kita tarik langsung supaya bisa langsung dapat hasil untuk seluruh siswa. Nah, terakhir di total saldo tabungan ini kita juga bisa menggunakan rumus maupun fungsi, ya. Kalau rumusnya kita bisa menggunakan sama dengan kita tambahkan saldo kardus dan saldo botolnya, yaitu di S8 ditambahkan dengan T8. Nah, ini untuk rumus matematikanya. Kalau kita menggunakan fungsi untuk mencari total itu bisa menggunakan fungsi sum. Jadi tinggal sama dengan, sama dengan sum, buka kurung, kemudian rentangan dari nilai pertama sampai nilai terakhir yang akan dijumlahkan. Kalau di sini kita hanya menjumlahkan dua angka, Pak, ya, di kolom S8 dan kolom T8. Jadi S8.2 T8 tutup kurung. Sama, tinggal di enter. Hasilnya akan sama dengan tadi, kita menjumlahkan secara rumusan, yaitu tinggal menambahkan S8 ditambah dengan T8. Hasilnya sama dengan sum S8.2 T8. Ini belum saya tuliskan di bawah. Nah, nggak jadi apa-apa. di Nanti sini unplug-nya bisa kita tunda di belakang nanti, Ibu. Nggak apa-apa. Oh, nggih. Ya. Ya, kita plug dulu aja. Iya.
itu untuk mencari kolom saldo tabungan. Selanjutnya kita akan mencari predikat. Mungkin Pak Hamdan mau menjelaskan yang untuk mencari kolom predikatnya? Baik, untuk soal kolom predikat, sini kita baca di predikat bahwa kita akan mencari predikat ini dengan cara yang pertama yaitu dengan fungsi if, dan yang kedua adalah dengan fungsi lookup. Ya, kita langsung coba saja dengan yang fungsi if, di mana if di sini syarat atau statementnya ada 3, yaitu lebih dari sama dengan 500.000 itu adalah gold, kemudian antara 200.000 lebih dari sama dengan 200 sama dengan kurang dari 500.000 adalah silver, kemudian jika tabungannya adalah kurang dari 200.000 maka dia akan berada di posisi nanti predikatnya bronze. Maka ini secara sederhana sebenarnya bisa langsung kita alihkan ke fungsi. Ini kalau kita fungsi ke unplug dulu, maka ini akan berkata seperti ini. Sama dengan if, kemudian di sini ada posisinya predikat itu akan membaca jumlah tabungan, yaitu di posisi jumlah tabungan adalah di U ya, ada di U8, maka saya akan menuliskannya menjadi jika U8 atau if U8 sama dengan if U8, di sini kita tulis jika U8 ya, kita pakai dulu yang untuk silver karena dia ada 2 syarat, maka di sini saya akan langsung menulis if n karena bersyarat ya, ada 2 syarat yaitu jika dia lebih dari sama dengan 200.000, jika U8 jika U8 lebih dari 200.000, dan jika dia juga U8 itu adalah, mohon maaf ini pakainya koma kelihatannya karena online ya, ini adalah dan ya, koma dan Iya, U8 ya, dan U8 kurang dari 500.000, ini 500.000, oke, 500.000 kurung tutup, maka itu adalah nantinya dia berada di silver. Ini saya buat sebagai pernyataan true yang pertama. Kemudian true yang kedua, kita langsung akan bicarakan dia jika if U8-nya itu adalah lebih dari 500 atau lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 500.000, maka koma ini adalah dia menjadi gold. Secara otomatis pernyataan ketiga ini akan kita baca sebagai kondisi yang false. Ya, kondisi yang false di sini adalah dia selain lebih dari 5.000 atau yang bersyarat lebih dari 200 kurang dari 500, maka dia ini adalah yang paling bawah yaitu bronze. Otomatis seperti ini. Dan kita tutup dengan if yang 2, berarti dia dengan kurung tutup 2. Ini kemudian saya tandai aja dulu, saya copy biar nanti bisa kita masukkan ke rumus atas. Ya, kita taruh ke atas ini, seperti ini. Ya, kita tempatkan hasil dari rumus yang tadi, seperti ini, dan kita eksekusi enter. Ya, seperti ini, dan kita tinggal geser ke bawah. Ya. Kemudian untuk rumus kedua ini kita menggunakan lookup. Nah, uniknya di lookup itu kita tidak banyak menulis dengan syarat karena lookup itu sudah array, ya, sudah menggunakan array tabel, dan di sini sebagai pemicunya kita sudah memasang sebuah tabel array dengan kita berikan nama predikat nantinya.
Sehingga di sini saya tuliskan VLOOKUP, vertical lookup, karena jenisnya vertikal, berdasarkan U, ya, karena tadi ada di U8 tabungannya. Kemudian di situ nama tabelnya langsung kita tulis. Ya. Nama tabelnya adalah predikat. Dari tabel predikat itu kebetulan kita ambil adalah kolom kedua, atau di situ ada predikat, maka rumus ini secara otomatis hanya seperti ini. Ya. Jadi secara bentuk dari statement secara sederhana bahwa di lookup itu kita mengenal seperti ini. Ada lookup value, tabel array-nya udah kita ganti nama, bisa saja dengan alamat sel yang absolut ya, karena kita harus mengabsolutkan sel itu lebih sulit menurut saya. Lebih enak kalau kita buat di situ nanti ada penamaan sebuah tabel. Sehingga ketika kita panggil tabel itu akan langsung kita dapatkan. Oke, ini kita copy saja. Rumusnya ini kita terapkan ke sini ya. Sebagai padanan saja. Hasilnya kita paste. Ini kenapa muncul predikatnya dia adalah class name karena nama ini belum ada. Nah, biar muncul nama itu kita munculkan di sini di tabel ya. Tabel yang ini kita kasih nama. Tabel yang ini kita kasih nama di sini judulnya adalah di name box. Ini kita kasih nama predikat. Ya. Lebih baik ketika soal belum dibuat atau belum dikerjakan, kita udah buat dulu namanya tabel predikat. Kita kasih nama itu predikat. Sehingga kalau kita panggil, dia secara otomatis nanti seharusnya di sini akan menyebut sebuah predikat. Predikat VLOOKUP U8. Berdasarkan U8 di sini 0 ya. Tapi dia di sini ada kekeliruan di sini. Oh, namanya belum predikat nih tadi, lepas tadi. Maaf, kita hapus dulu nama predikatnya. Predikatnya tadi keliru ini. Kita ganti deh, namanya kita ganti predikat 1 aja deh. Aduh, nanti terlalu lama kalau kita menghapus secara online. Predikat, ini kita bikin. Oke, kita panggil predikat 1. Oke. Tadi sudah kami pindah. Ya. Ternyata belum terbuat. Tadi di mana tulisan predikat? Ini kita ganti menjadi predikat 1. Nama tabelnya kita panggil predikat 1. Enter. Predikat 1, enter, hasilnya seperti ini. Sama hasilnya dengan if tadi. Ya, ini jika kita menggunakan lookup. Oke, itu saya kira untuk yang lookup Bu Finda. Jadi saya paling sering menemukan teman-teman biasanya nggak pakai penamaan tabel, tapi biasanya langsung pakai absolute array ya. Dia langsung absolute cell. Iya, saya biasanya juga pakainya absolute cell, Pak. Nah, kalau saya lebih nyaman pakai ini. Ya, jadi kita kasih nama nih. Nah, ini kan kelihatan nih. Iya. Oke. Terus untuk jumlah perolehan dari sebuah bank di mana perolehan ini adalah jumlah dari barang dan juga harga, ini lebih cepat karena kita bisa pakai auto sum atau secara matematis silahkan bisa kita pakai sum juga. Ini bahasa auto sum itu dulu waktu masih di Excel lama ya, Excel 7, Iya. Excel 95. Zaman itu Ibu, jadi kenangan aja. Dulu pernah kenal. Ada di kalau di Lotus, dulu Lotus 123 add ya, tidak sama dengan. Oke, ini range dari jumlahnya sama. Kemudian untuk yang terendah kita pakai min atau minimum bahasa sesungguhnya ya,
bahasa umumnya dia adalah minimum, Iya. minus, ya, minimum. Kemudian ini kita ambil ke atas juga sama sebenarnya sel yang kita ambil. Oke, di online tuh gini, lompat Lambat. ya, Iya. apa deh, gini aja, boleh kita mainkan copy paste aja deh, boleh kita copy paste aja, copy paste dari rumus sebelumnya, tinggal kita ganti menjadi terendah di sini, menjadi min, menjadi minimum, kemudian berikutnya itu masih ada tambah, minimum, oke. Kemudian di bawahnya kita tulis juga ada maksimum, ya, kita copy paste saja dari rumus sebelumnya, sumnya diganti maksimum, Ya, max, atau max. ya, maksimum. Dan rata-rata tentu saja kita buat, kalau matematis berarti kita hitung rekodnya ada 20, berarti menjumlah kemudian membagi, dengan jumlah data 20. Tapi lebih ringkas lagi, yaitu kalau kita buat rumus statistikanya dengan sum, ya, dengan average, ya, dengan average. Ya, ini sumnya kita ganti menjadi average. Pengucapan average, min, max ini kadang jadi kendala bagi anak didik kita. Iya, average kadang-kadang Pak. Iya, average gitu. Yang literasi digitalnya kurang nyambung dengan literasi bahasanya. Ya, betul. Kendala dengan bahasa seperti itu. Nah, ini hasilnya sebenarnya tidak usah kita repot untuk melakukan ini yang seperti katakan Bu Firda tadi, tinggal kita ke kanan aja, kita handle aja ke kanan, maka seluruh pekerjaan kita akan selesai. Seperti ini, sudah ada total secara per bulan, sudah ada total secara perolehan dari bank sampahnya, yaitu nilai tertinggi terendah sampai dengan total pendapatan setiap bulannya sudah ada di situ. Dan kita terakhir tinggal menentukan berapa sih jumlah siswa yang mendapatkan bronze, silver. Ini kita memakai count if, sama dengan count if. Count if dengan kondisi bahwa count if ini adalah akan kita ambil dari sebuah kumpulan sel atau range yang ada di predikat ini. Kita ambil dari predikat lambatnya online-nya. Ya, sampai sini. Oke. Ini agar nanti ketika kita copy ke tempat lain count if-nya tidak berubah, ini kita absolutkan. Ya, kita absolutkan saja dengan F4. Ya. Dengan menekan F4 itu jadi absolut seperti ini sehingga mengunci posisinya. Ya. F4 seperti ini untuk menimbulkan seperti itu. Kemudian tadi adalah yang paling pertama tadi adalah apa tadi? Bronze apa silver? Bronze ya, Pak. Bronze ya. Ya. Ya, bronze. Ya, jadi ini yang kita baca untuk yang pertama, yang bronze. Bronze. Oke, tanda kutipnya. Bronze. Oke. Sehingga nanti ini juga bisa kita copy sebenarnya, tinggal copy paste aja. Kita eksekusi hasilnya, berapa mereka yang ada di situ adalah bronze. Ternyata dia ada 14 orang mendapatkan bronze. Nah, ini enaknya kalau kita tinggal copy ke tempat lain karena tadi sudah absolut di posisi range-nya atau array tabelnya tadi, maka kita tinggal copy ke bawah, kemudian bronze-nya kita ganti silver, ya.
Ini kita ganti silver. Dan pemahaman tentang absolut semi absolut sebenarnya lebih baik kita kenalkan ke anak-anak pada saat mengenalkan pengalamatan sel di awal ya. Biasanya kalau anak-anak kejebak dengan bahasa absolut semi absolut, mereka kadang tentang logikanya kadang kurang bisa. Apa benar ini goldnya kosong ya? Kita cek Iya, goldnya Pak. kosong. Bener nggak ada yang dapat gold? Nggak ada ya? yang di atas 500, Pak. Oke, ya nanti lain waktu kita buat lagi. Oke. Nah, sekarang tinggal bagaimana ini menjadi sebuah bentuk data rupiah ya. Biasanya saya lebih suka memakai yang tipe accounting daripada yang tipe currency. Ini bisa kita format accounting karena dia lebih rapi ya. Tapi kondisinya ini kita tinggal, saya lebih suka juga pakai klik kanan ya, daripada menekan format yang di atas jauh ya. Kemudian kita tinggal mencari format numbernya, karena ini English spelling pasti nanti rupiahnya spirit ribuannya. Spirit ribuannya nanti pasti akan timbul di number itu bukan titik melainkan koma. Nah, ini kita tetapkan menjadi koma 2 digit ya. Ini kelihatan nih ribuan dosen separatornya. Kemudian kita pakai accounting saja. Di sini kita ambil yang rupiah Indonesia. Kita cari rupiah RP. Indonesia. Oke, seperti ini. Dan sudah jadi sebenarnya. Ya. Tinggal kita menerapkan untuk sel yang lain dengan cara kita langsung saja di home dan buat saja itu sebagai format pointer saja agar lebih cepat. Ya. Pointer kan kita buat pointer ke bagian yang lain dari spreadsheet kita. Oke, pointer ke posisi tabel berikutnya. Seperti ini. Sama, atau pointernya kita double klik agar bisa kita gunakan di banyak bagian, atau bisa kita sapukan ke tempat yang lebih banyak lagi. Intinya seperti itu kawan-kawan, berarti kita tadi mempraktekkan bagaimana hasil secara plugget sebenarnya Bu Firda ya. Iya. Tapi secara unplug pun sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara spreadsheet ini nanti bisa kita cetak, kita print, kemudian anak-anak kita nanti bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah paper atau kertas yang bisa digunakan nanti untuk melakukan analisa atau diskusi, bahkan berkolaborasi dengan teman yang lain. Kalau kita di sini saat ini seperti yang kita lakukan bersama Bu Firda ini, saya mengerjakan satu spreadsheet bersama Bu Firda dalam satu media yaitu di Microsoft ya. Bisa juga di Google Spreadsheet ya. Saya kira itu Bu Firda ya. Nanti kita bisa rapikan. Nah ini untuk kebutuhan rekam kita agar untuk juga presentasi saja Pak ya. Ya, yang jelas tadi rumus-rumus yang kita terapkan, rumus matematika, kemudian rumus-rumus fungsi ya, fungsi statistika sederhana, ada min, max, average, kemudian ada fungsi penjumlahan yaitu sum itu, summarize ya. Terus kemudian ada apa lagi tadi Ibu? Ada count if juga Pak. Count if juga ada tadi dengan count ya. Terus kemudian kita menerapkan referensi sel dengan lookup yang tadi kita padu-padankan dengan logika if, dan juga tadi ada if yang bersyarat. If yang bersyarat tadi tentunya lebih lanjut nanti kita bahas di bagian lain yang mungkin nanti bisa lebih paham lagi. Oke Bu Firda, saya kira itu ya yang bisa kita presentasikan saat ini.
nanti kita rapikan lagi. Nggih, Dan Pak, nggih. terakhir kita men-setting atau melakukan format sel untuk menjadi sebuah value yang tertentu, yaitu ada number dengan spirit thousand atau pemisahan ribuan. Cuma ini karena spellnya English, maka yang muncul adalah koma bukan titik, bukan Indonesia. Kemudian RP-nya ini adalah dibuat secara pilihan accounting, bukan yang pilihan currency, karena lebih rata kiri dan kanan, justify. Oke, itu Bu Firda, saya kira. Nggih. Terima kasih malam ini Sama-sama, ya. Bapak. Terima kasih juga. Iya. Lampu saya udah mau habis nih yang satu nih. darurat. Iya, kayak gelap-gelapan ini ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Firda. Sekali lagi saya terima Sama-sama, kasih. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon saya tutup ya Bu Firda ya. Ya, iya, Pak. Saya tutup, stop recording. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.